menderita. Kalau saudara sementara menderita, pastikan lebih dahulu penyebab penderitaan itu. Pastikan duluan penyebab penderitaan itu. Siapa atau apa yang menjadi penyebab penderitaan itu. Kalau saudara tidak mulai dengan memastikan dahulu siapa atau apa penyebab penderitaan itu, saudara punya kecenderungan akan menuduh orang lain. Saudara akan lebih untuk mau menyatakan dirimu benar dan orang lain yang salah. Ada banyak orang begitu. Ketika dia datang terlambat, kita tanya kenapa terlambat. Dia bilang, sebenarnya saya tidak terlambat, tapi itu orang-orang di situ tuh, aduh saya pu istri ini, dia tidak sama dengan istri di sebelah. Nah ini yang jadi masalah ini. Pastikan kita menderita karena apa? Menderita oleh karena diri kita sendiri kah? Menderita oleh karena orang lain atau kita menderita karena bencana alam? Pastikan itu dulu yang pertama, apa penyebabnya. Dan harus cari tahu di situ. Kedua saudara, bertanggung jawablah. Dan jalani semua proses itu dengan tetap teguh memegang pada kebenaran. Saudara menderita. Saya menderita. Menjalaninya harus bertanggung jawab. Tetapi untuk menjalani itu mesti tetap pegang pada kebenaran. Yang benar itu benar. Jangan mundur. Kalau kita menderita, saudara-saudara memang harus dijaga. Supaya kita tidak keluar dari apa yang seharusnya yang Tuhan mau bagi kita. Jangan sampai kita berlaku tidak benar. Hanya untuk melepaskan diri dari sebuah penderitaan. Tuhan mau kita bertanggung jawab. Saya selalu ingin mengatakan, ketika saya ada dan mendampingi sejumlah orang yang bermasalah oleh karena tindakannya sendiri, kekerasan kah, pembunuhan apa. Ketika mereka minta berdoa, saya bilang, oke, mari kita berdoa bersama-sama. Kasih kuat kita punya hati, kasih kuat saudara punya hati, siap untuk bertanggung jawab terhadap persoalan itu. Kenapa? Waktu buat saudara mau, tapi bertanggung jawab saudara tidak mau. Siaplah berhadapan dengan persoalan itu. Tapi tetap pada koridor kebenaran itu. Ketiga, jangan putus asa. Penderitaan itu ada, tapi penderitaan itu jangan membuat saudara putus asa. Jangan. Orang kalau putus asa itu kehilangan semuanya. Orang putus asa itu memilih mati. Sudah kadang-kadang mereka pikir, aduh membuat apa hidup lagi. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah sangat sakit dan sudah tidak baik lagi karena anak-anak tidak perhatikan. Mereka selalu bilang begini, Tuhan kenapa Tuhan tidak ambil saya sudah. Kadang-kadang kalau kita datang ke tahu bilang, mama tante di sebelah sudah mati itu. Dia bilang, aduh senangnya dia sudah mati, saya kapan? Kadang-kadang dia rasa dia menjadi beban bagi orang lain. Nah jangan mati dulu karena nanti akan jadi masalah. Keputusasaan itu menjadi masalah. Siapa tahu Tuhan mau supaya anak-anak itu memperhatikan dulu. Jangan sampai masalah bagaimana Pak Pendeta? Iya masalah. Siapa tahu kalau nanti pas ini mama sakit begitu mereka sudah doa-doa mama mati ini. Terus pas mau batuk sedikit mau putus napas anak-anak sampai kau langsung bilang sertifikat tanah di mana? Nah ini mati sudah. Keempat saudara. Kalau saudara berhadapan dengan masalah, selain jangan putus asa. Kalau saudara ada dalam penderitaan, tetaplah percaya pada kuasa penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Tetap percaya pada kuasa penyertaan Tuhan itu. Untuk melewati badai. Yosua menggantikan Musa. Ini sesuatu yang berat bagi dia. Kenapa? Karena dia menggantikan seorang tokoh yang sangat karismatik. Untuk membuat sejajar saja dengan Musa sangat sulit. Apalagi dia mau lebih dari itu. Apalagi Yosua sempat menjadi pengintai yang diutus oleh Musa dan dia lihat bahwa tantangan besar orang-orang di sana tinggi besar dan lain sebagainya. Lalu kalau kita baca Yosua pasal 1 ayat 9 Tuhan bilang begini, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena itu percayalah pada kuasa penyertaan Tuhan. Masa dia sudah bawa dari Mesir itu. Dan tinggal sesaat lagi engkau masuk kau ragu pada penyertaan Tuhan. Kelima yang terakhir saudara. Dalam penderitaan sekalipun meskipun
pun itu sangat berat. Maka dengan iman kita mesti mencari tahu maksud Tuhan di balik penderitaan yang Tuhan izinkan buat kita. Saya kira saudara-saudara juga mengamini. Kalau saya katakan bahwa kalau Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Setiap kali Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita, kan ada maksud yang ingin Dia sampaikan buat kita. Itu mesti kita telusuri dengan baik secara iman, mencari dalam iman kita Tuhan apa yang Tuhan maksudkan. Kadang-kadang untuk Tuhan maksudkan itu saudara-saudara tidak cepat waktunya. Kita tidak paham prosesnya malah. Tapi di satu waktu kita punya pengakuan ternyata ini yang Tuhan maksudkan buat saya. Ternyata ini yang terjadi sekarang. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya. Kalau hal-hal ini kita pakai sebagai bagian dari perenungan firman ini. Karena setiap kita menderita oleh karena berbagai-bagai hal. Kita menderita oleh karena hal yang kita ciptakan sendiri. Kita menderita oleh karena orang lain dan mungkin oleh karena alam ini. Tapi jangan takut, Tuhan mau membawa kita melewati badai itu. Ini semua terjadi saudara. Karena Tuhan mau untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ada maksud besar di sana, maka dibiarkan biar penderitaan ini terjadi. Ada sesuatu yang besar yang ada di depan. Jangan berpikir yang sempit saja. Jangan berpikir yang ada di depan mata. Tapi rencana-rencana besar Tuhan di dalam hidup kita harus menjadi bagian yang tidak boleh luput. Saudara-saudara, penderitaan itu kadang-kadang membuat kita tuh tidak bisa untuk mengandalkan diri kita. Ada satu dua orang ketika menderita dia masih mau andalkan dirinya. Tapi dalam waktu makin lama dia sadar bahwa dia tidak bisa karena dia butuh Tuhan di situ.